Semen Indonesia yang merupakan salah satu BUMN holding yang rencananya berinvestasi di sana, batalnya rencana ini bisa dipandang sebagai kurangnya kolaborasi. Saya mengharapkan adanya transformasi industri Aceh, terutama yang berfokus kepada agroindustri dan manufaktur, ya. Jadi pengolahan baik itu hasil pertanian, kelautan, ya, perkebunan dan lain sebagainya yang distimulasi dengan laju ekspor baik nasional maupun internasional. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru saya, abang, kakak, adik yang berhadir pada forum yang mulia ini. Saya coba 10-15 menit ke depan izinkan saya untuk sharing sedikit mengenai pemikiran saya yang saya beri judul dengan industri dan masa depan Aceh. Saya mendengar benar apa yang disampaikan oleh Bang Fahmi tadi, bahwasanya data daripada BPS, kita dengan data pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2021 sebesar 2,56%, maka memang sulit untuk memuji Aceh pada saat ini. Atau sulit untuk mengatakan bahwasanya Aceh dalam kondisi baik-baik saja, 2,56%. Nah, kalau kita melihat kembali angka kemiskinan, maka dan sebelumnya disclaimer, keterparahan kemiskinan di Aceh tentu berkorelasi dengan konflik berkepanjangan dan tsunami. Data BPS menunjukkan sejak Aceh menerima dana Otsus 2008, perlu kita apresiasi angka kemiskinan selalu menurun setiap tahun. Dalam catatan saya pada 2008, angka kemiskinan kita di 26% something. Pada 2019 itu sudah 15% something. Walaupun ini masih tinggi dibandingkan dengan nasional. Jawa Timur di sekitar 10%, nasional di sekitar 9% something. Nah, namun dalam beberapa tahun belakangan ini, kita melihat penurunan itu tidak signifikan dibanding dengan ekspektasi daripada masyarakat. Masyarakat dengan melihat apa yang terjadi di media sosial dan data-data lain, ekspektasinya menjadi lebih tinggi. Pertanyaan lebih lanjut adalah, what is next? Bagaimana ekonomi growth Aceh jika pandemi berlanjut? Pandemi tidak tahu kapan akan selesai, dan kita baru mulai di luar Jawa Bali saat ini. Bisa jadi setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan. Juga bagaimana pembangunan ekonomi Aceh jika pandemi sudah berakhir. Data dari Bang Fahmi tadi cukup menarik. Bagaimana rebound-nya provinsi lain dari minus di tahun 2020, kemudian menjadi plus di 2021, year on year. Akan tetapi kita juga melihat semua yang dilakukan Aceh dengan APBD yang besar dibandingkan dengan yang lain, rebound-nya belum terlalu baik. Seharusnya kita bisa jauh lebih baik, tapi sepertinya banyak kesempatan yang terbuang percuma. Karena hari ini kita juga memperingati 16 tahun MOU Helsinki, ya. Nah, saya melihat ada beberapa kesempatan baik sebenarnya yang 16 tahun ini kita belum memanfaatkannya sebaik mungkin atau belum optimum dalam pemanfaatan. Coba kita lihat kondisi keamanan. Sangat kondusif pasca damai. Tidak ada elemen yang mengganggu perdamaian. Ada sedikit-sedikit tapi secara umum masih oke. Relasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat mesra, relatif mudah, berkomunikasi juga baik. 3 kali pilkada, 3 kali pileg, berjalan relatif demokratis. Kita harus akui itu. Para pihak dalam proses perdamaian juga terlibat dalam membangun Aceh. Partai lokal berjaya dalam beberapa kali pileg, meskipun jumlah kursi mereka terus berkurang. Tetapi sepertinya rutinitas politik Aceh, saya menekankan nanti kepada industri, menekankan kepada kalimat rutinitas politik Aceh. Selama 16 tahun terakhir telah memenjarakan kita. Memenjara cara berpikir kita, cara mengemukakan pendapat. Aceh menjadi tidak produktif. Kreativitas dan inovasi menjadi mandek. Sehingga seharusnya dibutuhkan kemauan dan tekad yang kuat untuk bisa melakukan terobosan-terobosan, breakthrough. Baik itu cara berpikir, cara bertindak yang anti-mainstream. Saya tekankan anti-mainstream, baik itu dari sisi strategi pembangunan,
dari sisi inovasi maupun dari sisi kepemimpinan. Don't do business as usual. Tantang diri kita, tantang Aceh untuk berinovasi tanpa menyalahi peraturan yang ada. Mari sedikit saya flashback 16 tahun terakhir. Tadi saya mendengar banyak undang-undang PA, MOU yang belum terimplementasikan secara sempurna. Kemudian salah satu pukulan telak di dunia industri karena Bang Fahmi meminta saya bicara di bidang industri, maka adalah pengembangan industri Aceh ketika batalnya rencana pendirian pabrik semen di Laweng, Kabupaten Pidi. Investor dan menjadi catatan secara nasional dan internasional menurut saya, bahwasanya Semen Indonesia yang merupakan salah satu BUMN holding yang rencananya berinvestasi di sana, batalnya rencana ini bisa dipandang sebagai kurangnya kolaborasi. Penekanannya kurangnya kolaborasi antar elemen di Aceh. Ini adalah kisah lama. Banyak pakar-pakar Aceh yang telah mengemukakan kurangnya kolaborasi. Dan ini merupakan suatu hal yang memang benar adanya. Belajar dari negara-negara maju. Belajar dari provinsi-provinsi yang lebih maju daripada kita. Itu merupakan dalam poin penting. Ya, pertumbuhan industri suatu kawasan memerlukan kerjasama semua elemen. Saya melihat Aceh sampai saat ini tetap menjadi prioritas dan perhatian pusat. Bagi Aceh sendiri banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Terutama tadi, rutinitas politik kita yang saya lihat di beberapa kesempatan menyebabkan kita abai terhadap tujuan, ultimate goal, pengembangan ekonomi, pengembangan industri, dan yang utama adalah kesejahteraan rakyat. Industri berkembang, rakyat tidak sejahtera, ekonomi berkembang, rakyat tidak sejahtera, sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, ini bukan hal yang kontra, tapi itu adalah tujuan kita bersama. Nah, saya mengharapkan adanya transformasi industri Aceh, terutama yang berfokus kepada agroindustri dan manufaktur, ya. Jadi pengolahan baik itu hasil pertanian, kelautan, ya, perkebunan dan lain sebagainya yang distimulasi dengan laju ekspor baik nasional maupun internasional. Pertanyaannya, why agroindustri dan manufaktur? Karena kita masih butuh kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja yang relatif tinggi, seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Heavy industry tentu menjadi hal yang sangat keren, ya, sangat seksi dilihat, ya, misalnya seperti energi, ya, pembangkit listrik, kemudian mining, baik itu batu bara, emas, dan sebagainya, dan juga migas, tentu juga menjadi perhatian kita, tapi dampak umum dalam short term, seharusnya pemerintah Aceh wajib fokus kepada agroindustri dan manufaktur. Nah, pemerintah perlu hadir menurut saya dalam mempercepat tumbuh kembangnya industri ini. Misalnya, membantu pembangkit listrik tenaga panas bumi Jaboy yang sudah melakukan eksplorasi tapi belum eksploitasi. Walaupun Jaboy ini adalah independent power producer, kehadiran pemerintah, dinas energi yang mengerti bagaimana menjalankan dan bagaimana bisnisnya, bagaimana networknya ke pusat dan sebagainya tentu sangat diharapkan. Dan juga dukungan terhadap geothermal Selawah Agam yang sudah lama kita bicarakan dan sebagainya, tapi sampai saat ini masih stuck. Mengontrol pencemaran lingkungan Aceh yang disebabkan oleh industri. Kita tahu Aceh telah banyak industri pembangkit listrik, batu bara dan sebagainya, kontrol terhadap lingkungan sangat penting. Minggu lalu di Italia, climate change, 48,8 derajat Celcius. Nah, kenapa ini terjadi? Salah satunya adalah karena penebangan hutan dan industri yang semakin masif menghasilkan karbon dioksida yang berdampak kepada gas efek rumah kaca. Nah, kita juga memerlukan leader yang bisa membawa Aceh menjadi pusat ekonomi di daerahnya sendiri. Kita perlu change leader, mulai dari Pak Kecik, mulai camat, bupati, gubernur, seluruh stakeholder harus menjadi change leader, harus inovatif, harus berpikir ke depan. Saya ingin memberi contoh Banyuwangi, ya. Banyuwangi sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa. 10 tahun lalu Banyuwangi jauh daripada pusat pertumbuhan ekonomi. Saya di sekitar tahun 2000 sangat banyak ke Banyuwangi karena waktu itu saya sedang membangun pabrik kertas di sana. Nah, Banyuwangi 10 tahun lalu dikenal dengan persepsi kurang elok, daerah santet dan lain sebagainya, kurang elok. Tapi setelah 10 tahun,
Sekarang Banyuwangi berada pada tahap kemajuan yang sangat mengesankan. Dari economic growth, pertumbuhan industri, dan lain-lain sebagainya. Kenapa mereka bisa sukses? Jawabannya adalah creative collaboration, kolaborasi. Kolaborasi itu adalah hal yang utama. Jika tidak, mau kawasan ekonomi khusus Arun, kawasan ekonomi Ladong, kawasan ekonomi dan sebagainya, semuanya hanya visi. Padahal kepemimpinan adalah kemampuan untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Terlalu banyak visi, terlalu banyak teori, tapi implementasi yang kita perlukan selalu terhambat di poin kolaborasi. Terlalu banyak elemen-elemen yang perlu kita gabung menjadi satu untuk mencapai ultimate goal tersebut. Banyuwangi, mereka fokus dalam menetapkan tujuan. Prioritas dan goal mereka yaitu memilih industri pariwisata. Kita Aceh ada 15 keunggulan yang dicantumkan oleh Irwandi Nova, dilanjutkan dengan Nova. Saya tidak tahu apakah 15 ini ada skala prioritas. Karena sebenarnya di dalam ilmu industrial management, maka 15 prioritas seperti ini ada urutan prioritas-prioritas utama. Dan kita kalau dalam Sustainable Development Goal misalnya, ada 17. Tapi ada poin-poin tertentu yang kita akan capai per tahun dan sebagainya. Nah, kembali kepada Banyuwangi, mereka fokus memilih industri pariwisata. Semua stakeholder, masyarakat, ulama, para tokoh, diaspora, ya, wakil DPR mereka di Jakarta, pengusaha asal Banyuwangi di Jakarta, menteri asal Banyuwangi di Jakarta, dunia usaha asal Jakarta, semuanya mereka sadar, mau dan mampu berkolaborasi secara kreatif untuk mewujudkan daerah yang lebih baik. Mungkin demikian Bang Fahmi, 10 menit mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dari sudut industri. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.